Kelompok 6 akan menjelaskan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan, di mana pada tahun 1947 sampai dengan 1964. Pertama itu pada tahun 1947 atau rencana pembelajaran. Nah, kurikulum ini pertama pasca kemerdekaan yang menekankan pada isi materi. Kemudian yang kedua itu pada tahun 1952 atau rencana pelajaran terurai. Ini merupakan perkembangan yang lebih sistematis dari kurikulum sebelumnya. Yang ketiga itu kurikulum 1964 di mana menerapkan program Pancawardhana yang meliputi pengembangan moral, intelektual, keterampilan, emosional, dan juga jasmani. Kemudian perkembangan pendidikan agama Islam. Nah, pada masa ini pendidikan agama Islam itu mulai diakomodasi secara resmi untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, fokus utama dari pendidikan agama Islam ini yaitu pada penanaman iman dan akhlak dasar. Apa kelebihan dari kurikulum ini? Yang pertama itu menekankan pembentukan karakter dan nasionalisme. Kemudian yang kedua itu pendidikan agama Islam juga mulai diajarkan secara resmi sesuai dengan kondisi bangsa pasca kemerdekaan. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum ini yang pertama itu terlalu fokus pada materi. Nah, kurang pada proses belajar. Kemudian yang kedua itu standar pendidikan belum merata. Selanjutnya, kurikulum pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1968 sampai tahun 1994. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis tujuan, terjadi pada tahun 1968. Merupakan kurikulum yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara nasional, di mana materi pendidikan agama Islam dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang sesuai dengan tujuan nasional. Namun, kurikulum ini seringkali hanya menekankan pada hasil, sehingga tidak memperhatikan proses pembelajaran siswa secara mendalam. Yang kedua, kurikulum berbasis instruksional terjadi pada tahun 1975. Merupakan kurikulum yang berfokus pada tujuan instruksional khusus yang rinci dan terukur, di mana guru pendidikan agama Islam memiliki panduan jelas untuk menyusun indikator dan evaluasi belajar, sehingga pembelajaran lebih sistematis. Namun, kurikulum ini tergolong kaku dan cenderung menekankan pada aspek kognitif dan kurang mengembangkan pada aspek efektif dan spiritual mendalam pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, cara belajar siswa aktif atau CBSA yang terjadi pada tahun 1984 merupakan kurikulum yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa lebih didorong menggali dan memahami ajaran agama Islam melalui diskusi, praktik ibadah, atau studi kasus. Namun, kurikulum ini membuat guru yang tidak terlatih sulit untuk mengarahkan pembelajaran aktif, sehingga tidak semua siswa terbiasa atau siap belajar secara aktif. Yang keempat dan yang terakhir merupakan kurikulum padat materi, terjadi pada tahun 1994. Merupakan kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menyeluruh, tidak hanya hafalan, tetapi juga pengamalan nilai Islam dalam kehidupan. Namun, kurikulum ini memiliki banyak tuntutan administrasi tinggi, sehingga penerapan kompetensi afektif sulit diukur secara objektif. Nah, selanjutnya perkembangan kurikulum pada era reformasi. Kurikulum pada tahun 2004 dinamakan dengan kurikulum berbasis kompetensi, ditandai dengan perubahan penting dengan menempatkan kompetensi peserta didik sebagai fokus utama pembelajaran.
Kurikulum ini juga tidak lagi menekankan pada hafalan materi, melainkan kemampuan nyata yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan siswa. Pembelajaran kemudian diarahkan agar siswa lebih aktif serta terampil, meskipun pelaksanaannya ini menghadapi kendala berupa kesiapan guru yang terbatas serta sistem penilaian yang cukup kompleks. Oke, selanjutnya terkait kurikulum pada tahun 2006 atau kita sebut dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dikembangkan dengan ciri utamanya yaitu pemberian kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Dari fleksibilitas ini kemudian mendorong kreativitas guru dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Namun, juga menimbulkan perbedaan kualitas antar sekolah karena ketidaksamaan sumber daya serta kompetensi pendidik ataupun guru pada sekolah tersebut. Kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13 merupakan kurikulum yang menggabungkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbasis tematik dan saintifik. Kurikulum ini memiliki pendekatan yang holistik sehingga mendorong pendidikan karakter dan keterampilan pada abad ke-21. Namun, kurikulum ini pelaksanaannya masih kompleks dan guru harus menyesuaikan metode karena administrasi yang digunakan cukup berat. Baik, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka ini mulai diterapkan pada tahun 2022 sebagai kurikulum yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada guru dan juga sekolah tentunya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Adapun kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta ini adalah gagasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperkuat pendidikan karakter. Nah, meskipun belum resmi untuk diterapkan, nah kurikulum ini tidak menggantikan kurikulum nasional seperti kurikulum merdeka, tetapi melengkapinya dengan menekankan nilai cinta, kasih sayang, toleransi, dan kemanusiaan. Thank you guys.